Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk anak-anak, kita masih diberi kesempatan untuk belajar walaupun secara online. Nah, saya harapkan anak-anak yang belum mengikuti pelajaran saya sama sekali dapat membuka LKS yang sudah didapat. Baik, kita tiba saatnya ke tahap mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Mengonstruksi itu sama dengan membuat atau membangun atau menyusun. Baik, nah sebelum kita menyusun teks laporan hasil observasi, kita akan belajar tata wacana yang saya sampaikan ini. Nah, di dalam sebuah paragraf tentunya ada yang namanya gagasan utama atau ide pokok. Nah, gagasan utama dijelaskan gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi ide pokok itu sama dengan gagasan utama. Nah, artinya saya ulangi lagi, gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, keberadaan gagasan utama atau ide pokok dapat dinyatakan secara deduktif, induktif, atau campuran. Nah, barangkali masih ingat di pelajaran sebelumnya apa itu yang dinamakan paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Hal ini berkenaan dengan letak kalimat utama. Nah, baik. Jika kalimat utama terletak di awal atau gagasan utama diwakilkan pada sebuah kalimat utama yang letaknya bisa di awal, itu dinamakan deduktif. Kalau kalimat utamanya ini berada di akhir paragraf, namanya paragrafnya induktif. Jika terdapat di awal dan di akhir atau ada pengulangan, dinamakan paragraf campuran. Ini jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Jadi ada 3, yaitu paragraf deduktif, induktif, campuran. Nah, selain ada gagasan utama di dalam sebuah paragraf, ada yang namanya gagasan penjelas atau dinamakan kalimat penjelas. Gagasan penjelas adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Contoh, dalam satu paragraf, kalimat utamanya terletak di awal atau kalimat pertama. Jadi ide pokoknya bisa jadi ada di kalimat pertama. Kemudian, jika paragraf tersebut terdiri dari 5 kalimat, kalau kalimat pertama sudah dinamakan kalimat utama, otomatis kalimat kedua, ketiga, 4, dan kelima itu dinamakan gagasan penjelas. Berarti itu jenis paragrafnya adalah deduktif. Jika di 5 kalimat tersebut kalimat utamanya berada di akhir, berarti kalimat 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan paragraf induktif. Kemudian, jika 5 kalimat di dalam satu paragraf, kalimat 1 dan kalimat 5 itu merupakan kalimat utama, berarti kalimat nomor 2, 3, 4 itu merupakan gagasan penjelas, dan itu dinamakan dengan paragraf campuran. Nah, itu tadi seputar materi tentang gagasan utama dan gagasan penjelas dalam sebuah paragraf. Berikutnya, kita beralih ke menyusun teks laporan hasil observasi. Silahkan dibuka LKS halaman 9. Nah, sebelum kita menulis sebuah teks, kita harus memperhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menentukan objek yang akan kita observasi.
Jadi kita harus menentukan temanya dulu atau bahan yang akan kita amati. Kemudian yang kedua, mengumpulkan fakta dan informasi terkait objek dengan cara 1. Melakukan pengamatan lapangan, kedua, melakukan wawancara dengan narasumber, dan yang terakhir, mencari informasi melalui buku, majalah, surat kabar, maupun internet. Nah, berikutnya kita membuat kerangka laporan yang terstruktur, yang terdiri atas pembukaan, pembahasan, dan penutup. Keempat, setelah kita membuat kerangka, kita mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah laporan yang utuh dan lengkap. Dan yang terakhir, menyunting laporan. Menyunting itu sama dengan memperbaiki kesalahan apa yang kita tulis. Jika ada kaidah bahasa yang tidak pas atau tidak baik dan tidak benar, maka kita harus melakukan penyuntingan atau pembenahan. Nah, itu tadi langkah-langkah ketika kita menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kalian tulis di buku kalian masing-masing. Selanjutnya, kita akan mencoba menyusun sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya kalian tentukan objek yang akan kalian observasi. Setelah itu nanti kalian mengumpulkan fakta, membuat kerangka, mengembangkan kerangka, hingga nanti di tahap terakhir yaitu penyuntingan. Baik, selanjutnya kita akan membahas atau kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.